Selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Gimana kabarnya semua, baik? Sehat semua? Puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita kembali lagi bisa berbakti kepada Tuhan. Kita semua diberi kesehatan itu karena anugerah Tuhan, karena itu semua berkat dari Tuhan. Kita akan datang kepada Tuhan, kita akan nyanyikan pujian Selamat Pagi Bapak. Semua bangkit berdiri, nyanyi dengan sungguh-sungguh, gak ada yang main-main lagi ya. Semua udah mandi ya anak-anak? Udah mandi semua? Ayo pakaian yang rapi ya. Semua siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Ayo semua bangkit berdiri, kita akan nyanyikan Selamat Pagi Bapak. Semua bangkit berdiri. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Kita sama-sama angkat tangan. Ku memuji, bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Ku memuji, ku memuji, bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih, terima kasih. Tutup mata, lipat tangan, kita akan berdoa, nanti ikutin Oma. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Oleh karena kasih kemurahan-Mu, kami boleh kembali berbakti kepada Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kami mau memuliakan nama-Mu. Berhadiratlah Engkau di mana kami beribadah, supaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus, kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Segala kuasa kegelapan, roh main-main, tidak mau memuji Tuhan, tidak mau dengar firman Tuhan, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus
Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan anak-anak. Kita akan memuji Tuhan. Silakan duduk anak-anak. Mau memuji Tuhan? Siapa yang memuji Tuhan? Siapa yang memuji Tuhan? Oh, semua ya. Kita senang memuji Tuhan. Ya, karena Tuhan baik. Ayo kita akan nyanyikan pujian baca Alkitab. Siapa yang suka baca Alkitab? Suka baca Alkitab Pak? Oh, harus ya, anak Tuhan harus baca Alkitab tiap hari. Ayo kita nyanyikan sambil bangkit berdiri. Nanti kita pakai gerakan. Baca Alkitab tiap hari dan sembahyang. Baca Alkitab tiap hari kalau mau maju. Kalau mau maju. Kalau mau maju. Glory haleluya. Baca Alkitab tiap hari kalau mau maju. Ya, ini salah ya. Ada dua nyanyian ini ya, baca kitab suci, doa tiap hari ya. Nah, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh ya, gitu ya nyanyinya. Ayo dimulai lagi. Tetap anak-anak berdiri ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari dan memuji dan menyembah. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Puji Tuhan. Jadi anak-anak dibiasakan setiap hari harus baca kitab suci Alkitab ya. Misalnya anak-anak yang sudah bisa baca, coba anak-anak baca setiap hari Amsal ya. Kitab Amsal itu ada 31 pasal. Jadi setiap hari anak-anak satu pasal, sebab di Amsal itu banyak nasihat-nasihat ya. Nah, anak yang bijak bagaimana ya, terus banyak sekali hubungan anak sama orang tua ya. Jadi di situ banyak nasihat-nasihat yang baik ya. Itu sebabnya anak-anak baca kitab Amsal supaya kita makin bertumbuh iman kita. Nah, kayak seperti Oma juga di sini setiap pagi baca kitab Amsal yang berulang-ulang setiap hari setelah habis 31. Nah, kan ada bulan hari itu ada yang 30, ada yang 31. Nah, kalau yang misalnya 30 2 pasal anak-anak ya. Nah, supaya anak-anak bertumbuh ya. Kalau misalnya orang tua anak-anak belum bisa baca, orang tuanya yang bacain ya. Mau anak-anak supaya iman kita bertumbuh ya. Puji Tuhan, kita akan nyanyikan Aku Anak Terang ya. Kita belajar lagi seperti minggu yang lalu nyanyiannya ya. Aku anak terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, aku
suka anu anak terang, anak terang. Tugasku memberi terang, aku anak terang. Yesus yang selamatkanku, aku anak terang. Aku tak boleh berdusta, aku anak terang. Taat yang Tuhan suka, terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun pun pergi. Puji Tuhan. Jadi aku ini adalah anak terang, harus memberi terang ya kemanapun kita pergi, baik di rumah jadi terang, di sekolah jadi terang ya, di gereja pun harus jadi terang, jadi saksi ya. Puji Tuhan. Mau anak-anak silakan duduk ya anak-anak. Nah, kita akan nyanyikan lagi satu pujian, hatiku penuh nyanyian. Tepuk tangan ayo semua. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembara dan pujilah Dia, sembara dan pujilah Dia, sembara dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dia adalah Raja, Dia adalah Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dia Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Wah, anak-anak suka memuji Tuhan? Wah, harus mau memuji Tuhan sebab kita adalah anak siapa tadi? Anak raja dari segala raja. Siapa namanya? Yesus. Siapa namanya anak-anak? Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan ya. Kita mau dengarkan firman Tuhan, kita akan nyanyikan pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku ya. Semua bangkit berdiri, kita akan nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Yuk. Semua bangkit berdiri. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku,
firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Angkat tangan semua. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Haleluya, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Yuk kita berdoa, anak-anak, tutup mata, lipat tangan. Benar Tuhan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kami tidak usah takut kalau kami ada di dalam hati firman Tuhan, sebab Engkau akan beserta dengan kami. Begitu juga anak-anak sekolah minggu. Tuhan tolong supaya kami dalam mendengar firman Tuhan, kami mau sungguh-sungguh supaya firman itu tertanam di dalam hati kami. Kami siap mau dengar firman Tuhan. Tolong Tuhan supaya anak-anak ini mau sungguh-sungguh di dalam mendengar firman Tuhan, tidak main-main. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ayo silakan duduk anak-anak. Anak-anak, sebelum mendengar firman Tuhan, anak-anak ambil buku. Udah bukunya udah ada, pulpen. Nah, pulpen, buku yang bagi yang anak-anak yang sudah bisa baca, sudah bisa menulis. Tapi bagi anak-anak yang belum bisa menulis, tolong orang tuanya ya. Nah, tolong orang tuanya yang menulis isi cerita firman Tuhan ya. Terus nanti kalau sudah diisi anak-anak ditulis, anak-anak bisa WA lewat Tante Juli ya. Nah, ini untuk absen sekolah minggu, untuk di sekolah ya. Anak-anak ini perlu nih, anak-anak di sekolah pun ada untuk nilai agama, harus ada catatan ini. Kalau tidak, nah nggak ada nilainya, nanti jelek ya. Berarti kalau nggak ada anak-anak berarti nggak dengar, nggak ikutin ibadah. Nah, ya. Nah, kemudian nanti di WA ke Tante Juli ya. Nah, nanti dilihat siapa yang rajin, nanti juga akan ada, sebentar lagi akan ada apa? Natal. Ya, walaupun nggak tahu apa ada Natal atau enggak, anak-anak kita doakan supaya COVID ini supaya selesai ya. Kita doakan supaya nanti ada Natal sekolah minggu. Kalaupun nanti misalnya nggak ada, anak-anak dapat juga hadiah. Kalau yang rajin dikasih 2, yang nggak rajin gimana ya? Dikasih nggak? Kasih jangan. Seadanya tuh doa kata Tante Juli sana, seadanya. Jangan-jangan nggak dikasih. Oh enggak ya, tapi kasih tapi seadanya. Wah, makanya harus rajin ya. Mau anak-anak? Puji Tuhan. Yuk kita akan dengarkan firman Tuhan sekarang. Anak-anak, sebelumnya Oma mau tanya, firman Tuhan yang minggu lalu apa sih? Siapa yang tahu? Nggak ada kedengaran ya? Ada nggak tahu? Menjadi saksi, menjadi terang ya. Menjadi terang, kita harus menjadi saksi dimanapun kita berada. Seperti anak kecil yang bekerja menjadi pelayan di rumahnya Naaman. Oleh kesaksian anak ini, orang Aram, orang kafir, orang tidak bertuhan, penyembah berhala pun
Akhirnya dia percaya, ya, percaya kepada Tuhan yang hidup, yaitu Allah Israel yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, ya. Akhirnya dia percaya dan Naaman disembuhkan, ya. Dari penyakit apa? Ayo, siapa yang tahu? Ada yang tahu? Sepi sekali. Ada yang tahu anak-anak? Ya, Naaman sembuh karena dia mau menurut firman Tuhan. Nah, sekarang Oma mau cerita tentang ular tedung atau ular tembaga. Wah, apa itu Oma? Ular tembaga. Anak-anak mau tanya Oma, kalau anak-anak pernah lihat ular nggak? Bentuknya seperti apa sih ular? Ayo. Seperti cacing kecil ya. Ular ada yang besar, ada yang kecil, ada ular apa namanya, anaconda besar sekali, bisa memakan mangsa, bisa memakan manusia. Wah, ini ular ya. Nah, jadi ular itu macam-macam ya. Ini namanya ular tedung. Ini sangat berbahaya, bisa menggigit, akhirnya mati. Nah, ya, bagaimana sih ceritanya? Yuk kita akan Oma akan cerita di mana pada waktu itu anak-anak tahu kan, anak-anak, bangsa Israel ini keluar dari Mesir, dari perbudakan. Nah, jadi bangsa Israel ini adalah bangsa yang dikasihi oleh Tuhan, ya, bangsa umat Tuhan. Kenapa dikasihi Tuhan? Kok bangsa-bangsa lain gak dikasih Tuhan? Karena ini Abraham. Jadi umat Israel ini keturunan Abraham, bapak orang percaya, ya, penyembah Tuhan, penyembah Allah yang hidup. Nah, itu sebabnya bangsa Israel dikasihi Tuhan, ya. Jadi pada waktu perbudakan di Mesir, Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dipimpin oleh siapa? Yang tahu siapa? Ayo, siapa yang tahu? Musa, benar. Musa yang memimpin bangsa Israel untuk menuju tanah Kanaan. Mereka dikeluarkan oleh Tuhan dengan 10 tulah, ya. Dan akhirnya bangsa Israel keluar dari Mesir untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, bangsa Israel ini mereka keluar, coba ada gambarnya tolong. Musa dan bangsa Israel berjalan waktu itu, ya, berjalan di padang gurun. Nah, padang gurun, kalau padang gurun itu bagaimana anak-anak? Panas kalau siang, tapi kalau malam dingin. Kemudian gak ada tumbuh-tumbuhan, gak ada makanan di sana, ya, nggak ada tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan karena gersang, namanya padang gurun, ya. Nah, padang gurun itu sebabnya Tuhan menuntun bangsa Israel nggak begitu aja. Tuhan memberikan waktu malam, dikasih tiang api. Mana tiang api? Nah, tiang api itu tiang awan, tiang api. Nah, kalau pada waktu malam supaya jangan kedinginan. Kemudian kalau siang dikasih tiang awan supaya jangan kepanasan. Tuh begitu baiknya Tuhan itu, ya. Baik gak anak-anak? Baik, sangat baik. Kemudian Tuhan pun gak begitu saja biarkan, ya, supaya mereka mencari makanan. Enggak. Tapi Tuhan pun memberikan air yang diminum. Kemudian dia kasih burung puyuh, ya, daging untuk dimakan. Kemudian dikasih mana, roti yang turun dari surga. Wah, bayangkan anak-anak, roti turun dari surga, makanan malaikat. Jadi Tuhan cukupkan semua, ya, keperluan bangsa Israel. Bahkan bajunya juga
enggak sobek-sobek ya selama 40 tahun ya. Seharusnya enggak sampai 40 tahun, tapi karena bangsa Israel ini adalah orang yang tegar tengkuk, keras kepala, suka berontak kepada Tuhan. Nah, akhirnya beridar-idarlah bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun ini ya. Nih, karena kekerasan orang Israel tidak mau dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Nah, kemudian tadi dikasih apa? Makanan, sudah. Nah, jadi waktu itu mereka berjalan untuk menuju tanah apa tadi? Kanaan, tanah perjanjian yang dijanjikan kepada Abraham. Ya, mereka akhirnya berangkat ya, dikasih tiang api dan tiang awan. Dikasih makanan apa tadi? Burung ya, dikasih daging, dikasih apa? Air, dikasih apa lagi? Dikasih mana roti. Nah, roti ini turun dari surga anak-anak. Pagi-pagi sudah ada roti ya, terus dimakan mereka. Nah, kemudian roti ini rasanya seperti kue madu. Anak-anak, kalau madu pahit atau manis? Manis. Enak atau enggak kalau madu? Murah atau mahal? Mahal madu itu ya anak-anak. Satu botol pun bisa, botol kecil. Kalau madu asli bisa 200.000 lebih. Kalau asli ya. Kalau asli, kalau sekarang banyak yang campuran, dicampur oleh nanas, dicampur oleh gula. Tapi kalau yang asli itu mahal sekali. Nah, ini rasanya seperti kue terbuat dari madu, enak sekali ya. Wah, nanti makanan kita di surga mana? Siapa yang rindu makan mana? Berarti kalau rindu makan mana nanti harus masuk mana? Di surga. Kalau di neraka nggak ada mana anak-anak, yang hanya ada itu di surga. Nanti kita makan mana? Nah, ini makanan malaikat ya. Nah, jadi mereka ini Tuhan memberikan semuanya itu ya dengan gratis, nggak usah apa kerja, nggak usah ya, mereka tinggal ngambil ya. Ada yang mau dimasak, ada yang mau dibakar, ada yang mau dimakan langsung juga bisa, namanya roti ya. Nah, anak suka roti semua? Puji Tuhan. Yuk kita akan baca Bilangan 21 ayat 4 sampai 9 ya. Ini ular tembaga. Kenapa terjadi sampai Musa membuat ular tembaga? Coba ya kita baca judulnya, ular tembaga. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Bayangkan anak-anak ya, dia berbohong gak ada roti, ternyata ada roti ya. Ini bangsa yang aduh ya, tapi Tuhan ini sayang sama mereka ya. Walaupun bangsa yang istilahnya jahat ya kepada Tuhan, ini mengata-ngatai Musa sebagai pemimpin. Harusnya pemimpin itu harus dihormati ya. Tapi ini melawan Musa dan Allah. Bayangkan, Allah pun dilawan oleh bangsa Israel. Begitu jahatnya Israel ini ya. Nah, katanya ya, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir?" Bayangin kamu ya, berarti kamu itu Musa dan Allah. Bayangin, bilang ke
Musa pun kamu ya, kepada Allah pun kamu ya, ini wah kurang ajar ya. Kalau bahasa kasarnya kurang ajar ini orang Israel ini. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Bayangkan, padahal di Mesir itu adalah mereka ini diperbudak. Nah, jadi bukan bersyukur, nggak ada syukurnya orang Israel ini. Supaya kami mati di padang gurun ini. Bayangkan, mati di padang gurun ini. Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Bayangkan anak-anak, hambar. Tadi apa rasanya roti itu? Manis, tapi dibilang hambar. Hambar itu apa? Tidak ada rasa. Nah, bilang hambar, inilah ya kejahatan Israel ya. Lalu akhirnya Tuhan kesal juga sama Israel ini. Akhirnya Tuhan marah. Lalu Tuhan berkata kepada coba tadi ada gambarnya. Nah, ada gambarnya ya. Nah, dan bangsa Israel tidak mau lagi taat kepada Musa. Coba bayangin tuh. Ya, mereka melawan Musa dan Tuhan. Ya, lalu Tuhan menyuruh Musa, ayat 6. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung. Nah, lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Nah, jadi Tuhan menyuruh ular-ular tedung datang ya. Coba ada ininya, ada gambarnya ular-ular tedung ya. Ular-ular tedung disuruh oleh Tuhan, ular-ular datang sana, takut ya, gigit ya. Sampai pada waktu itu banyak di antara orang Israel yang mati karena mereka sudah melawan Tuhan. Mereka muak kepada apa tadi? Roti yang turun dari surga. Nah, akhirnya mereka digigit oleh ular. Nah, ke ayat 7, kemudian setelah itu lalu mereka datang kepada Musa. Ya, datang kepada Musa, ayat 7, kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa. Baru sadar ya, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa pun berdoa untuk bangsa itu ya. Nah, setelah dihukum baru mereka minta ampun. Nah, lalu mereka datang kepada Musa. Nah, lalu datang dan Musa pun berdoa. Kemudian ayat 8, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Nah, lalu Musa pun disuruh oleh Tuhan untuk membuat apa? Ular tedung ya, kemudian dililitkan ke tongkat. Nah, dililitkannya ya, coba anak-anak lihat ya. Nah, akhirnya Musa pun membuat ular, lalu di situ dililitkan. Nah, ya, itu seperti gambar apa? Gambar salib ya. Nah, kemudian ayat yang ke-9, lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipakut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Nah, anak-anak, di sini orang yang digigit ular tadi ya bisa selamat, bisa tidak mati kalau memandang apa? Ular tembaga yang dibuat oleh Musanya ya. Kemudian lalu ini mereka pun akhirnya
orang yang dipagut ular ini setelah dipagut digigit ular, akhirnya dia memandang apa? Ular tembaga itu mereka tidak mati, ya, tetapi hidup kembali, yang sudah dia ular itu, ular tembaga langsung hidup lagi. Hebat gak Tuhan itu? Wah, bisa menyembuhkan, hebat ya Tuhan itu ya. Akhirnya orang-orang Israel selamat ya. Ada yang tadi kan udah mati, yang udah mati ya udah. Sekarang yang masih hidup kemudian digigit ular itu, setiap orang yang memandang ular tembaga yang didirikan oleh Musa itu, mereka selamat. Nah, ini anak-anak adalah suatu gambaran, suatu pelajaran bagi kita. Nah, jadi Israel itu siapa? Kalau sekarang Israel itu adalah anak-anak Tuhan. Nah, anak-anak Tuhan. Kemudian mana itu apa? Artinya mana itu adalah firman Tuhan, ya. Kata orang Israel tadi dikatakan bahwa orang Israel itu telah apa tadi anak-anak? Telah muak dan makanan ini hambar, ya. Tadi dikatakan apa? Di dalam ayat yang kelima, sebab di sini tidak ada, dan akan makanan ini kami telah muak, ya. Makanan hambar ini kami telah muak. Jadi bangsa Israel ini muak, ya. Artinya ini untuk sekarang ini mereka, kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau dalam mendengarkan firman Tuhan sudah loyo, malas, bahkan ngantuk, seperti nggak ada selera. Kalau muak itu nggak ada selera, enak lah. Nah, ini hati-hati anak-anak. Ini seperti bangsa Israel yang tidak suka lagi kepada mana itu tadi apa, gambaran apa? Firman Tuhan. Nah, hati-hati ya. Kalau kita sudah malas ibadah, nggak mau dengar firman Tuhan, nggak mau baca firman Tuhan, nah ini tanda-tandanya iman kita anak-anak sudah merosot. Nah, sudah merosot. Nah, jadi kalau nggak mau ibadah itu dosa nggak? Mau tanya Oma, dosa nggak? Dosa. Kalau nggak mau ibadah itu dosa. Nah, kata firman Tuhan, dosa itu, upah dosa adalah apa? Wah, pasti anak-anak semua maut, Oma. Nah, maut itu apa? Kematian. Kematian itu apa? Masuk neraka. Nah, ya anak-anak. Jadi tadi orang-orang yang tidak mau, tidak suka lagi kepada mana, kepada roti yang turun dari surga itu apa? Disengat, digigit oleh ular. Jadi ini dosa, ya. Dosa itu ada sengatnya, ya, ada sengatnya. Coba kita baca di dalam 1 Korintus 15. Coba 1 Korintus 15. 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-55 sampai 56. Ya. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Jadi sengat maut itu ialah dosa. Tadi apa? Disengat, digigit oleh ular. Karena mereka apa? Karena mereka sudah berbuat dosa. Itu sebabnya hati-hati. Kalau kita sudah muak, sudah tidak mau dengar firman Tuhan, di dosa, ya, dosa. Sedangkan upah dosa adalah maut. Nah, kita seharusnya anak-anak masuk ke neraka. Kenapa anak-anak? Karena dosa keturunan dari Adam dan Hawa. Semua harus manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah, sudah berbuat dosa. Berarti kita harus masuk kemana? Ke neraka. Tapi ya, karena Tuhan sayang kepada kita,
maka dia memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, anak-anak. Jadi tadi ular ditinggikan. Ya, ular ditinggikan kita baca dalam Yohanes pasal 3 ayat 14. Ya, Yohanes pasal 3 ayat 14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Anak manusia itu siapa? Tuhan Yesus harus ditinggikan. Ditinggikan di mana? Di kayu salib. Ya, di kayu salib. Karena tadi upah dosa adalah maut. Jadi Yesus harus disalib supaya kita jangan binasa. Nah, coba ayat yang ke-15. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi anak-anak, kalau kita sudah berbuat dosa, kita harus memandang salib Tuhan, korban Tuhan, dan minta ampun kepada Tuhan. Nah, Tuhan akan mengampuni kita supaya kita jangan binasa. Ya, coba ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, oleh karena kasih Allah, ya, nah, kita bisa memandang korban Kristus, yaitu di kayu salib. Ya, oleh korban Kristus, karena Yesus dia mati di kayu salib, maka dosa pun dihapuskan. Asal kita percaya dan minta ampun kepada Tuhan Yesus. Begitu juga kita jangan berbuat dosa lagi, ya, supaya kita semua mau selamat semua. Siapa yang mau selamat? Oh, masuk surga, ya, harus percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Jadi anak-anak mulai sekarang harus suka firman Tuhan, ya. Jangan malas sekolah minggu online, lebih baik nonton TV, lebih baik lihat HP, tapi bukan apa? Bukan ibadah, lihat si Unyil lihat apa lagi? Main game. Nah, ya, mulai sekarang anak-anak harus mau beribadah, mendengar firman Tuhan, jangan bosan, ya, jangan bosan. Hati-hati, ya, yang bosan itu nanti dosa itu, ya. Jangan bosan dengar firman Tuhan, beribadah jangan bosan, tapi kita harus setia. Mau anak-anak setia? Mau? Siapa yang mau setia? Ayo, ya, Tuhan sudah mati untuk kita. Wah, kita harus berterima kasih, kita harus bersyukur, ya, apa yang Tuhan beri. Jangan seperti bangsa Israel, nggak suka bersyukur. Udah dikasih makanan, udah dikasih minuman, udah dikasih tadi daging, tidak bersyukur, ya, tapi bersungut-sungut. Nggak sungut-sungut, ngeluh. Jangan ngeluh, ya. Nah, kita harus bersyukur apa yang Tuhan beri. Tuhan masih berikan kesehatan pada kita, ini harus disyukurin, ya. Ya, berkat Tuhan ini, ya, kita masih diberi kesehatan. Banyak di sana orang udah menderita, ya, kita tapi masih diberi makan Tuhan, kita harus bersyukur. Amin, anak-anak. Puji Tuhan. Yuk kita akan nyanyikan pujian, karena ayat hafalannya 1 Korintus 15 ayat hafalan, oh ya, Yohanes 3 ayat 14. Ayat hafalannya, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Itu ayat hafalannya, ya, anak-anak. Nanti dikasih ke Kakak Juli, ya. Yuk kita akan nyanyikan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Yohanes 3 ayat 16.
Semua bangkit berdiri. Yuk kita akan nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh ya anak-anak. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, tapi dapat hidup kekal. Karena begitu Allah, karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, tapi dapat hidup kekal. Tapi dapat hidup kekal. Tapi dapat hidup kekal. Semua kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Oleh karena kasih Tuhan, Kau sudah menebus kami lewat korban-Mu, sehingga kami yang tadinya harus binasa, karena kami percaya kepada Engkau, memandang korban-Mu Tuhan di kayu salib. Oleh karena pengorbanan-Mu, kami yang harusnya binasa, kami mendapatkan, memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kami, anak-anak-Mu sekolah minggu, mau setia mendengarkan firman Tuhan, baca Alkitab, supaya kami makin bertumbuh di dalam Engkau. Tuhan, jangan seperti orang Israel yang tidak lagi suka akan mana, yaitu firman Tuhan. Itu sebabnya biarlah tanamkan firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami mau melakukan firman-Mu. Terima kasih buat korban-Mu, buat kasih-Mu. Berkati anak-anak semua, anak-anak sekolah minggu yang mendengar siaran ini. Tuhan, berkati mereka semua, biar Engkau memberikan kesehatan, panjang umur, perlindungan dari COVID-19 ini. Tuhan, kami membutuhkan perlindungan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, baik juga yang sudah terpapar. Tuhan, tolong ampuni mereka dan juga berikan kesehatan, kesembuhan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua kehidupan anak-anak sekolah minggu di dalam tangan kasih-Mu. Berkati semua, juga untuk biaya mereka Tuhan sehari-hari Engkau berkati. Orang tua mereka berkati, untuk sekolah mereka Tuhan juga cukupkan dalam setiap kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan, jika ada mereka yang sakit, Tuhan ulurkan, Tuhan jamah dan sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kiranya memberkati semua anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Haleluya, amin.